Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Aries, ini adalah pembacaan untuk melihat kira-kira seperti apa sih suasana hubungannya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Agustus 2026 ini ya. Nah tetapi seperti biasa, sebelum Mari masuk ke pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung saja kita mulai Aries. Ini dia ada energi dari Knight of Pentacles reverse dan berikutnya di situ ada energi dari Queen of Cups. Berikut ada energi dari The Star reverse, kemudian hadir energi dari Eight of Cup, kemudiannya di situ Two of Wands reverse, kemudian ada energi dari, kemudiannya di situ hadir energi dari ini, kemudiannya ada di situ dan berikutnya ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau melihat nampaknya hubungan dengan si dia itu tuh apa ya? Kandas ya, atau minimalnya itu tuh stuck gitu loh. Nampaknya energi kemajuan dalam relationship ini tidak terlihat untuk di bulan Agustus. Gitu ya, tidak terlihat gitu. Nah, jadi menyikapi situasi yang seperti ini tuh kayak membuat kamu sadar bahwa kamu tidak boleh hanya sebatas berani untuk berpositif thinking saja. Keadaan ini tuh hanya sementara saja kok. Semuanya akan baik-baik saja kok nanti aku dengan dia. Mari lihat kamu tidak memilih jalan seperti itu. Tapi justru kamu boleh menerima apa adanya. Oke, dia memang lagi berusaha untuk meninggalkan aku. Oh, dia lagi menutup diri dari aku. Gitu ya. Oh, dia menunjukkan tindakan yang membuat aku tuh tidak nyaman. Aku resah dekat dengan dia. Gitu ya. Nah, jadi kamu kayak melihat dianya itu tuh semacam orang yang ya apa adanya dia. Gitu loh. Apa adanya dia. Di situ ya. Nah, jadi ini pula lah yang mendorong kamu akhirnya kayak ya kalau bisa itu tuh segera ya. Kamu bisa segera untuk melampaui situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini dengan si dia. Gitu loh. Oh, dia lagi nggak mau nelfon aku. Oh, dia lagi nggak mau chatting sama aku. Oh, dia sudah berapa lama nggak ngajak aku jalan. Ya sudah, aku memang bahagia dengan dia. Tapi bukan berarti bahwa ketika kebahagiaan yang aku rasakan dengan dia ini tuh tidak lagi dia berikan kepadaku, maka aku harus meratap, menangis, galau, dan sebagainya dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu tuh harus terjadi pada diriku gitu. Kamu kan? Ya udah, aku akan mencari kira-kira apa ya yang bisa bikin aku tuh tetap bahagia. Apa yang bisa bikin aku tuh tenang, damai gitu. Terjaga kewarasannya aku. Bukannya galau, ya. Bukannya nangis-nangis. Nah, begitu kan prinsipnya kamu di sana. Dan bisa-bisa memang sikap dari si dia ini itu tuh apa ya? Itu tuh karena kamu. Ini juga bisa terjadi gitu loh. Ini bisa terjadi ya. Nah, jadi gini. Mari lihat tidak pun kamu di-trigger oleh si dia untuk mencari kebahagiaannya kamu. Tapi nampaknya Mari memang niatan untuk mencari kebahagiaan itu nampaknya sudah adanya ini ya dari datang dari dalam dirinya kamu sendiri ya. Bukan karena di-trigger oleh dia. Gitu, tapi hasil dari olah kesadarannya kamu pribadi gitu loh. Ya, di sana. Nah, jadi memang sikapnya dia itu tuh diam. Sikapnya dia itu tuh menjauh dari kamu. Sepertinya tidak menunjukkan bahwa dia punya pengharapan akan hubungan sama kamu ini gitu ya. Nah,
Tapi tanpa kamu sadari mengapa dia bersikap demikian, ya karena diawali dari kamu juga gitu ya. Diawali karena kamu juga. Gitu loh. Untuk beberapa nampaknya Mari bisa aja memang targetnya kamu untuk di bulan Agustus ini terutama nampaknya bukan untuk berurusan tentang asmara cinta-cintaan ya. Gitu. Tapi ada hal lain yang sama pentingnya atau lebih penting daripada urusan cinta-cintaan. Nah gitu. Ada fokus hidupnya kamu tuh yang lain gitu loh. Yang dimana fokus itu tuh bisa akan membuat kamu kehilangan waktu. Tidak bisa memberikan energinya kamu untuk hubungan sama si dianya ini. Gitu. Tapi begitu dia respon kamu dengan sikap diam, ya. Nah ini bisa akhirnya kamu tanggepin, oh dianya yang memang mau diem sama aku. Oh dianya yang pengen cuekin aku gitu loh. Padahal dia hanya ngikutin flow-nya kamu aja. Seperti itu kalau Mari nampak ya. Dia hanya dia hanya mirroring kamu aja gitu loh. Dia hanya nge-mirroring kamu aja. Tapi ya pokoknya itu tuh justru yang manapun ya. Yang manapun yang menjadi pentriggernya gitu ya. Tapi yang jelasnya Mari lihat ya fokusnya kamu bisa bukan tentang dia lagi untuk di Agustus ini. Gitu loh. Ya. Jadi bisa-bisa justru kamu akan mengalami rasa ganjil ya. Kalau kemudian kamu terakses secara perasaan kepada si dianya. Gitu. Ada rasa ganjilnya di situ. Makanya kamunya itu tuh bisa memang akan menyibukkan diri pada hal-hal lain yang hampir-hampir tidak ada sangkut pautnya tentang si dianya. Gitu. Jadi Mari lihat kayak ada nihil energinya kamu untuk di bulan Agustus. Nihil. Situ loh. Padahal begini ya. Dalam hubungan kalian, menurut Mari tadinya ini tuh kamu lakoni dengan sangat baik. Mari gak bisa bilang kamu cukup baik ya. Tapi kalau menurut kacamatanya Mari, kamu layak untuk diberikan nilai ya. Kamu sangat baik sebagai pasangannya si dia. Gitu ya kan. Kamu benar-benar punya kualitas ini Mari nampak sebagai istri, sebagai suami, sebagai pacar gitu ya. Makanya hubungan kalian ini tuh bisa lama ya. Itu. Mari bilang model hubungan kalian ini tuh sepertinya ya tidak lagi dihitung seumur jagung ya. Tapi udah lama banget ini. Kalau pada tangkap. Lama bangetnya itu tuh kalau dilihat dari nuansa zaman sekarang ya. 1 tahun gitu ya. Karena orang zaman sekarang kalau Mari perhatiin hitungan bulan-bulan doang ya. Pacaran itu tuh cuman 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan gitu ya. Agaknya jarang sekali, bukannya nggak ada loh ya, tapi jarang sekali hubungan itu tuh sempet dia berusia setahun gitu loh. Gitu ya. Nah tapi dalam cerita kalian berdua ini tuh Mari nampak pasti udah lewat dari setahun ini kan. Selama setahun itu sukses kamu sebagai pasangan gitu loh. Menempatkan dirimu sebagai pasangan, Mari bilang sih kamu sukses gitu loh. Kamu sangat aktif di dalam relationship ini kan, aktif betul gitu loh. Walaupun kamu seorang wanita gitu ya, tapi Mari lihat kamu itu tuh wanita yang cukup produktif dalam relationship ini. Contoh, kamu tunjukin perhatiannya kamu tunjukin kasih sayangnya kamu ngerti banget tanggung jawabnya kamu itu tuh apa gitu ya. Bagaimana sikap baik sebagai partner. Mari bilang kamu sudah tunjukin ini gitu lah. Nah
Jadi kayak ketika kamu cuek sama dia, ketika kamu mengalihkan perhatiannya kamu tidak kepada relationship ini, namun ke hal yang lain, berasa banget. Terasa sekali sama pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi sekiranya sikapnya kamu ini memang pure gara-gara si dianya ya. Mari lihat kayak ada itu tuh dia, waduh aku direspon dengan keras nih sama Aries. Gitu tuh pasangannya kamu. Iya ya, sikapnya aku yang membuat, kayaknya ada ini sikapnya aku yang benar-benar membuat Aries ini tuh beneran tidak senang ke aku. Kayaknya beneran ada yang salah yang aku lakukan. Gitu tuh. Walaupun jelas-jelas katakanlah dia punya niat gitu ya untuk merusak tatanan relationship-nya kalian yang sudah bahagia ini. Cie gitu ya. Nanti dia bisa kaget itu. Responnya kamu ketika dia merusak keadaan. Ini tuh nampaknya bukan respon yang boleh dianggap sepele ya. Tapi dia bisa agak shock itu Mari nampak ya. Waduh, kamu bisa juga ya bener-bener ngediemin aku ya. Aku diemin kamu. Loh kamu juga bisa ya ngediemin aku ya. Gitu. Di sana ya. Aku mengabaikan kamu. Ternyata kamu sanggup juga balik mengabaikan aku ya. Nah gitu dia tuh. Ya. Dan diam-diam ada rasa tidak nyaman itu dalam dirinya. Padahal dia yang bertingkah. Tapi dia jadi nggak nyaman sendiri. Bisa begitu. Tapi andaikan kamu yang mengawali situasi kemunduran dalam relationship-nya kalian ini. Atau stuck-nya relationship kalian ini. Mari bilang ada rasa kecewa ya. Yang cukup dalam ya. Pada si pasangannya kamu. Gitu loh. Dan ada terpikir dalam kepalanya dia ya. Bahwa jangan-jangan memang kemunduran ini akan menyebabkan berakhirnya relationship kalian. Gitu. Dia bisa menyangka bahwa oh nampaknya kamu sudah punya kebahagiaan lain ya. Tidak lagi dengan aku. Begitu si pasangannya kamu. Jadi nampaknya dia menganggap kayaknya kamu gak mungkin lagi nih akan bersikap sebagaimana sikap kamu yang dulu ke dia. Maksudnya sikap yang baik, yang positif ya. Gitu. Ada keraguan jadinya di sana. Karena perubahannya kamu ini tuh tadi dianggap oleh dia perubahan yang tidak main-main gitu loh. Bayangin ya, yang tadinya kamunya itu tuh seolah-olah selalu butuh untuk menunjukkan bahwa kamu cinta sama dia. Tiba-tibanya kamu gak menunjukkan kamu cinta. Waduh, ini kan satu masalah besar ya menurut si pasangannya kamu. Di sana. Jadi kayak kalau terjadi kemunduran ini, lihat secara pribadi kamu tetap maju. Gitu loh, secara pribadi ya. Sebab kamu tuh nggak tenggelam. Kamu nggak tenggelam untuk meratap-ratapi keadaan ini atau menyesali keadaan ini, tidak. Kamu tetap konsisten fokus kepada hal yang lain. Nah, sementara kalau si dia, entah dia yang menyebabkan kamu bersikap demikian ataupun tidak, tapi yang jelasnya ada kegalauan yang kayaknya mensasar dia ini, menargetkan dia. Gitu. Jadi nanti tuh bawaannya bulan Agustus ini tuh kayak gak tenang ini pasangannya kamu. Gak nyaman sendiri nih. Sudah nih, udah selesai nih. Udah nih aku udah ditinggalkan ini. Udah berakhir ini. Mari lihat statement-statement kayak gitu bisa ini bolak-balik ya. Berada dalam pikirannya si dia gitu. Ya di sana.
Jadi kehilangan sosok dirimu sebagaimana kamu selama ini tuh ke dia, sepertinya ini tuh bukan kehilangan sementara. Tapi ini tuh kehilangan boleh-boleh untuk selama-lamanya. Gitu. Ya. Kehilangan untuk selama-lamanya di sana. Jadi nampaknya kemampuan determinasi untuk mempertahankan relationship ini semakin lama semakin lemah gitu ya. Menurut asumsi si pasangannya kamu. Baik itu tuh kelemahan pada dirinya dia dan juga kelemahan pada dirimu. Gitu. Ya. Jadi stucknya relationship kalian ini memang bisa akan menjadi stagnansi yang mari bilang bisa ya berbulan-bulan ini lamanya gitu loh. Tapi apakah memang hubungan ini benar-benar akan berakhir? Belum tentu. Belum tentu. Terutama bagi kalian yang sudah terlanjur berumah tangga ya di saat sekarang. Gitu. Karena perpisahan dalam rumah tangga itu kan tidak segampang ketika masih berstatus pacaran ya kan. Rumit di situ. Banyak pertimbangannya di situ. Dan kalau dalam rumah tangga, menurut Mari pribadi ya, ini pribadi aja ini ya, subjektif, itu tuh cukup lazim terjadi. Gitu ya. Memang Mari nggak akan menormalisasi adanya kemunduran ataupun stagnansi dalam relationship. Ya, Mari nggak akan menormalisasi, tapi Mari bisa memaklumi. Gitu lah. Nah di sana ya. Jadi agaknya lebih dingin lah relationship-nya kalian untuk di bulan Agustus ini. Lebih dingin ya. Agaknya tertutup komunikasinya atau minimal berkurang secara komunikasi gitu. Ya kan? Memang kalau untuk pertengkaran, Madlet kayaknya tidak akan sering terjadi. Untuk pertengkaran tidak. Tapi silent treatment. Nah seperti itu, perang dingin, seolah-olahnya demikian. Tapi kamu tidak menganggap bahwa ini sebuah peperangan ya. Mari hanya memakai istilah aja itu. Karena kalau untuk berurusan negatif kepada dia, malah kayaknya nggak ada semangatnya kamu ke arah sana ya. Untuk melukai, untuk menyakiti, tidak. Gitu. Hanya kayak kamu tuh bisa ngalir aja. Ngalir sepertinya menjauh dan mengabaikan hubungan ini. Gitu loh. Kayak ngalir aja, kayak orang kepleset gitu loh. Nggak tau-taunya udah jebleb aja udah kemana-mana gitu kan. Nah di sana. Itu ya. Makanya kalau Mari bilang pun dari dilihat secara garis besar energi kalian berdua. Memang nggak akan ada keributan ya. Apalagi keributan itu tuh sampai heboh gimana gitu ya. Macam anak SMK tawuran gitu ya. Enggak. Gitu. Tapi kayak ada rasa asing, ada rasa ganjil ya dalam relationship ini, gitu loh. Ya, jadi kayak kehangatan, kemesraan seperti yang dulu nampak-nampaknya sulit terlihat, gitu loh. Ya, jadi kayak lebih sendiri-sendiri gitu modelnya ya, macam kehidupan itu tuh napsi-napsi, macam memang dua orang asing. Setidaknya untuk sementara ini. Itu yang bakalan kamu hadapi dengan si dia untuk di bulan Agustus 2026. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut ada Taurus, hadir energi dari Capricorn, Virgo di sana, Aries hadir, Aquarius ada, Scorpio, Taurus Libra, Aries dan Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.